Saat kakaknya pergi berbisnis, adik perempuan sengaja berdandan seperti kakaknya. Lalu, dia memasuki kamar kakak perempuannya. Ketika kakak ipar pulang, tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba sang adik perempuan berdiri dan memeluk kakak ipar dari belakang. Kakak ipar melihat sesuatu yang salah. Ia segera mendorong sang adik perempuan, tapi dia tidak melepaskannya. Setelah itu, sang kakak sedang dalam perjalanan bisnis dan tiba-tiba pulang. Kebetulan lihat adegan ini. Wajah sang kakak menjadi pucat. Kamu tidak punya apa-apa untuk dijelaskan kepadaku, Aku mau ganti pakaian dulu. Cepatlah lepas pakaian ini. Kamu sedang memakai apa? Aku tidak punya apa-apa untuk dijelaskan. Dia dulu pacarku. Sang kakak perempuan itu hendak menamparkan adiknya. Tapi mata sang adik terus bergulir untuk menantang kakaknya. Tidak ada rasa takut sama sekali. Semua karena cerita di baliknya. Sang adik perempuan bernama Tia Tuyet. Sejak kecil, ia telah belajar dengan sangat baik. Dengan usaha dan bakatnya, dia telah berhasil memasuki universitas bergengsi. Tapi sang ibu berkata dengan Tia Tuyet, kesehatan kakak perempuanmu tidak baik. Jika membiarkannya belajar selama 1 tahun lagi, dia pasti akan mati karena lelah. Sang ibu memaksa Tia Tuyet untuk belajar untuk kakaknya selama 1 tahun lagi. Dan biarkan sang kakak perempuannya menggantikan Tia Tuyet dengan lancar pergi ke universitas. Tia Tuyet sangat sedih karena tidaan sang ibunya. Tapi dia juga tidak ingin melihat kakaknya lelah. Jadi dia setuju untuk membiarkan sang kakak menggantikannya. Siapa sangka ibunya memaksanya untuk mengganti namanya, agar keduanya benar-benar mengubah identitas mereka. Kakak perempuan setelah lulus dari universitas menjadi gadis yang berpengetahuan. Mendapat pekerjaan dengan gaji yang sangat tinggi. Bahkan membeli mobil mewah. Di sisi lain, sang adik nama Tia Tuyet, setelah memberikan kesempatan untuk pergi ke universitas untuk kakaknya, sang ibu tidak lagi peduli padanya. Selain itu, dia memaksanya untuk melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Tia Tuyet tidak bisa menjalani kehidupan yang dia inginkan. Dia hanya bisa menjual sayuran di pasar untuk mencari nafkah. Semua uang yang dia hasilkan hanya untuk membayar biaya pendidikan kakaknya dan merawat ibunya. Pekerjaan sangat melelahkan sehingga dia tidak punya waktu untuk belajar. Jadi hasil ujian universitas ia tidak bagus. Melihat kakaknya memiliki mobil mahal, berdandan dengan riasan sangat cantik, Tia Tuyet merasa patah hati. Karena kecuali syal merah dan wajah merah karena kedinginan, dia tidak punya apa-apa lagi. Suasana hati Tia Tuyet sedang tidak baik sekarang. Karena semua yang dimiliki kakak perempuan seharusnya miliknya. Tapi hidup sengsara ini masih sedikit manis. Tia Tuyet punya pacar yang sangat baik, namanya Afi. Keduanya saling mengenali sejak kecil. Saatnya mereka hendak menikah. Afi berkata dia ingin pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Dia tidak ingin menjadi petani lagi. Meskipun Tia Tuyet tidak menyukainya, dia tetap mendukungnya. Dia tahu bahwa ada banyak peluang kerja di kota. Namun dia yang harus merawat ibunya. Tidak bisa pergi ke kota dengan Afi. Afi berjanji pada Tia Tuyet, selama dia menemukan pekerjaan yang stabil di kota, dia akan menjemputnya dan ibunya untuk tinggal bersamanya. Tia Tuyet sangat tersentuh. Untuk membantu Afi dengan cepat berintegrasi ke dalam kehidupan di kota, dia memohon bantuan dari kakaknya. Tapi dia tidak tahu, sang kakak tidak hanya merampok kesempatannya untuk kuliah. Dia bahkan merampok pacarnya. Afi telah tinggal di kota selama 1 tahun. Tia Tuyet menunggu siang dan malam. Dia akhirnya menunggu hari Afi pulang ke kampung. Dia semangat banget. Tapi kebenaran membuatnya sangat sedih. 2 hari lagi, saya dan Tienga akan kembali ke kota. Sebelum meninggalkan, saya ingin memberitahu Bu satu hal. Bu, saya ingin menikah dengan Tienga. Tia Tuyet tercengang. Sang ibu selalu mendukungnya cinta antara Afi dan Tia Tuyet. Sekarang tiba-tiba ia mengubah sikap. Dia mendukung Afi dan Tienga untuk menikah.
Tie Tuyet menarik Afi keluar untuk menanyakan semuanya. Dia menamparnya dengan keras. Tak disangka, Afi tidak mengelak. Ini tidak ada hubungannya dengan Tie Nga. Dia bahkan tidak tahu bahwa kita pernah berkencan. Kemudian, ketika aku mengenal dengan Tie Nga, aku menemukan bahwa perasaanku padanya sama sekali tidak seperti cinta yang kumiliki untukmu. Aku cinta kakakmu. Tie Tuyet tidak mau mendengarkan lagi. Dia tidak ingin kakaknya merampok orang yang dia cintai. Dia memutuskan untuk memberitahu kakaknya segalanya. Tak disangka, sang ibu tiba-tiba terkena serangan jantung. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Tie Tuyet buru-buru lari ke rumah sakit. Dia mendengar percakapan antara kakak perempuannya dan ibunya. Ternyata dia dan Tie Nga bukan kakak beradik. Ketika orang tua menikah lagi, keduanya membawa anak sendiri. Tie Tuyet sangat ingin tahu siapa anak biologis sang ibu. Tie Nga. Ingatlah, aku selalu adalah anak perempuan Bu. Berita ini seperti sambaran petir. Hal ini membuat Tie Tuyet sangat sedih. Dia mengalami gangguan mental dan melarikan diri dari rumah sakit. Ternyata bertahun-tahun ibunya tidak adil terhadapnya. Karena kakak perempuan adalah anak kandungnya. Tie Tuyet sangat membenci keluarga ini. Mereka merampok kesempatannya untuk kuliah. Sekarang juga merampok pacarnya. Tie Tuyet bersumpah untuk membalas dendam. Jadi dia berencana. Dia sengaja membuat Afi mabuk. Setelah rencana berhasil, dia buru-buru membawa Afi ke hotel. Dan berfoto keduanya yang berbagi tempat tidur. Dia juga ingin membiarkan kakaknya merasakan perasaan kehilangan pacarnya. Tapi ia belum mengirim foto ke kakak perempuannya. Tak disangka Tie Tuyet mengetahui bahwa mereka telah mendaftarkan pernikahan. Sekarang Afi adalah kakak iparnya. Ini adalah hal yang tidak terduga. Tie Tuyet sangat marah. Tapi dia masih tidak menyerah, berniat untuk membuat mereka putus. Dia memaksa ibunya untuk mengizinkannya datang ke kota. Apalagi, dia juga memaksa kakak perempuannya untuk mencarikannya pekerjaan. Tie Nga juga merasa bersalah tentang ini. Jadi dia mengatur agar Tie Tuyet menjadi resepsionis. Tie Nga menjanjikannya selama dia bekerja keras, masa depan pasti akan dipromosikan. Tie Nga memberikan kunci rumah kepada Tie Tuyet. Dia menyuruh Tie Tuyet pulang ke rumahnya setelah bekerja. Siapa sangka Tie Tuyet berencana lain. Dia memanfaatkan ketidakhadiran kakak perempuannya. Dia segera berdandan seperti Tie Nga. Dia bayangkan ia sebagai istri Afi. Tak disangka, adegan ini secara tidak sengaja dilihat oleh sang kakak. Tie Nga hendak menamparkan Tie Tuyet. Akhirnya, Tie Tuyet memutuskan untuk tidak menamparnya. Ketika rencananya gagal, dia berencana lain. Dia menemukan bahwa Tie Nga dan rekan di perusahaan berhubungan yang sangat baik. Jadi dia diam-diam mengikuti Tie Nga. Dia berfoto kakaknya dan rekan makan bersama. Tapi foto ini tidak cukup meyakinkan. Oleh karena itu, Tie Tuyet mengiriminya foto intim sebelumnya antara dia dan Afi yang sedang tidur di hotel. Tie Nga tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia segera jatuh di bahu rekannya dan menangis. Akhirnya, Tie Tuyet telah buktinya. Tie Tuyet dengan gembira mencari Afi. Dia berkata kepadanya bahwa nama aslinya adalah Tie Nga. Untuk membiarkan kakaknya kuliah. Jadi dia mengubah namanya menjadi Tie Tuyet. Afi tidak terkejut dengan ini. Tie Tuyet, sebenarnya, kakakmu telah memberitahuku tentang hal ini. Dia selalu merasa bersalah. Waktu itu, jika mengizinkannya untuk memilih lagi, dia pasti akan mengikuti ujian universitas sendiri. Walaupun hal ini benar atau salah, aku akan tetap mencintainya. Tie Tuyet sangat marah. Dia langsung mengeluarkan HP-nya. Tunjukkan Afi foto tadi. Tapi Afi sepenuhnya mempercayai Tie Nga. Dia berkata dengan Tie Tuyet, "Kamu kejam sekali. Jika kamu terus memperlakukan Tie Nga seperti ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu." Tie Tuyet telah menderita banyak ketidakadilan.
Jadi dia tidak lagi tahu perbedaan antara benar dan salah. Dia marah dan mencari Tienga. Dia bilang dia cinta pertama Avi. Dia memaksa Tienga dan Avi untuk bercerai. Aku tidak ingin membuatmu marah. Tetapi walaupun aku dan dia bercerai, kamu juga tidak bisa menggantikanku. Selama aku tidak memilikinya, kamu akan tidak bisa mendapatkannya. Tienga tidak setuju untuk menceraikan Avi. Dia meninggalkan. Tanpa diduga, keduanya memiliki perselisihan. Tie Tuyet tiba-tiba pingsan. Ketika Tie Tuyet dibawa ke rumah sakit, dokter menemukan bahwa Tie Tuyet memiliki tumor di otaknya. Dia tidak mau menerima kenyataan ini. Mengapa aku selalu menghadapi nasib buruk? Semua kerugian terjadi pada Tie Tuyet. Kehilangan kesempatan untuk ke kampus, kehilangan cinta. Bahkan penyakit membuatnya bercanda. Tie Tuyet sangat putus asa dengan kehidupan ini. Ketika tidak ada orang di sekitar, dia naik ke teras. Dia ingin mengakhiri kehidupan yang buruk ini. Dia tidak ingin menyaksikan orang lain yang bahagia. Tak disangka, saat Tie Tuyet putus asa, sang ibu dan kakak perempuan muncul di teras tepat waktu. Sang ibu mengungkapkan identitas asli Tie Tuyet. Ternyata kakak perempuan adalah anak tiri dari ayah. Sang ibu yang membesarkannya seperti anaknya. Karena tahun lalu ayah Tienga menyelamatkan ibu dan Tie Tuyet, jadi ia tertabrak mobil. Sejak itu sang ibu bersumpah, dia pasti akan merawat anak tiri suaminya dengan baik. Jadi beberapa tahun terakhir, dia bersikeras bahwa Tie Tuyet harus berkenan pada kakak perempuannya. Sang ibu khawatir sang kakak akan sedih. Oleh karena itu, dia tidak memperlakukan putrinya dengan baik. Dia tidak memperlakukannya dengan adil. Dan paksa dia untuk berkenan pada kakak perempuannya. Tie Tuyet tahu bahwa dia adalah anak kandung. Pada akhirnya, ada sedikit penghiburan di hatinya. Dan dalam beberapa tahun terakhir, Tienga, karena ia telah merampok kesempatan ke kampus adiknya, dia juga merasa sangat menyalahkan diri sendiri. Dia berjanji ketika adik perempuannya sembuh, pasti akan menciptakan kondisi bagi adik perempuan untuk pergi ke kampus. Lalu ia menemukan Tie Tuyet pekerjaan yang bagus. Suasana hati Tie Tuyet berangsur-angsur menjadi tenang. Dia juga menjelaskan kepada Tienga, dia dan Avi tidak terjadi apa-apa. Foto itu hanya adalah leluconnya. Sang ibu dan dua putrinya berpelukan dan menangis. Di masa depan tidak peduli seberapa badai. Selama hati kita selalu bersama, kita pasti tidak akan takut. Setiap orang memiliki kehidupannya masing-masing. Bukan untuk masa depan seseorang. Mengorbankan masa depan orang lain. Dengan gadis manapun. Saat melewati masa sulit dalam hidup, berilah cukup cinta dan kasih sayang kepadanya. Dan membantu dia memiliki kehidupan yang lebih baik.